Salam top, salam matematika. Selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Ya, kali ini kita akan membahas soal tentang peluang. Ya, bunyi soalnya seperti ini. Pecatur P dan Q bertarung sebanyak 12 ronde. P menang 6 ronde, Q menang 4 ronde, dan 2 draw, ya 2 ronde draw. Akan main lagi sebanyak 3 ronde. Berdasarkan permainan sebelumnya, tentukan peluang. A. P menang 3 ronde, B. 2 ronde draw, C. P dan Q menang bergantian, D. Q menang minimal 1 ronde. Ya, kita buat ringkasan dari ketentuan soal. Ya, informasi yang ini kita pindahkan. P menang 6 ronde dari 12 ronde pertandingan. Nah, berarti menangnya adalah 6/12. Disederhanakan menjadi setengah. Ya. Terus Q menang 4 ronde. Nah, berarti 4 ronde 4/12 disederhanakan menjadi 1/3. Ya, jika P menang, ya P menang setengah, berarti Q mengalami kekalahan sebanyak 6, ya. P menang 6 berarti Q kalah sebanyak 6. Nah, berarti Q kalah peluangnya adalah 6/12 atau setengah, gitu ya. Nah, kalau misalnya Q menang 4 sebanyak 4, otomatis P kalah sebanyak 4. Ya, berarti P kalah 4/12, ya. Berarti ini 1/3. Nah, draw 2 ronde, ya. Berarti ini peluangnya 2/12 sama dengan 1/6. Q juga begitu, draw sebanyak 2, ya, 2/12 berarti peluangnya 2/12, jadi sederhanakan menjadi 1/6. Ya, ini adalah ringkasannya, ya. Ya, sekarang mari kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang A adalah P menang 3 ronde. Nah, berarti P menang, ya, P-nya menang, ya. Pertama menang, kedua menang, ketiga menang. Untuk P, nah kita lihat peluang P menang berapa? Setengah dikali peluang P menang lagi setengah kali setengah, maka jawabannya adalah 1/8. Ya, itu jawaban yang pertanyaan yang A, 1/8. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yang B. 2 ronde draw. Nah, posisi drawnya dapat terjadi di seperti ini posisinya. Draw, tidak draw. Nah, gitu ya. Bisa saja draw, tidak draw, draw. Atau bisa saja tidak draw, draw. Nah, oke, kita lihat peluangnya. Pertama draw, peluangnya adalah 1/6. Kedua draw, peluangnya adalah 1/6 juga. Ya, tidak draw berarti 1 dikurang 1/6, ya. 1 dikurang dengan 1/6 berarti 5/6. Jadi tidak draw itu sama dengan 5/6. Ya. Oke, ini kita kalikan jadinya 5/216. Nah, ini juga begitu, sama ya. Draw 1/6, tidak draw 5/6. Nah, ini 1/6. Maka hasilnya juga 5/216. Nah, ini juga begitu, tidak drawnya berarti 5/6. Drawnya adalah 1/6 kali drawnya adalah 1/6. Jadi 5/216. Nah, kita jumlahkan ini, ya, berarti 3 kali 216, ya. 3 kali 5/216. Jadi peluangnya adalah 3 kali 5/216. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, ya. Nah, 216 kita bagi 3.
Dapatnya 72. Ya, berarti peluang 2 draw adalah 5/72 ya. Jadi jawaban untuk kasus yang kedua, 2 ronde draw itu peluangnya 5/72. Nah, selanjutnya kita bahas yang C. P dan Q menang bergantian. Nah, baik. Jadi bagaimana posisinya? Berarti bisa P menang atau dan Q menang, gitu ya. Pada pertandingan pertama P yang menang, pertandingan kedua Q yang menang, yang ketiga P. Nah, atau bisa saja Q yang menang, lalu P menang, lalu Q. Nah, itu maksudnya bergantian. Ya, kita lihat P menang, peluangnya setengah. Terus kali peluang Q menang peluangnya 1/3. Lalu P menang, peluangnya setengah. Ya, kita kalikan menjadi 1/12. Nah, sekarang Q menang peluangnya 1/3. Terus P menang peluangnya setengah, nih ya. Lalu dikali Q menang peluangnya 1/3. Oke, ini dikalikan jadi 1/18. Nah, selanjutnya 2 kemungkinan ini ditambahkan. Jadi peluangnya adalah 1/12 ditambah dengan 1/18. Samakan penyebutnya, jadikan 36 ya. Berarti kali 3 dapat 3, kali 2 dapat ya. Jadi jawabannya 5/36. Ya, jawaban untuk kasus yang C, P dan Q menang bergantian, peluangnya adalah 5/36. Ya, bagaimana Dede? Cukup jelas? Iya, lalu kita bahas yang pertanyaan yang D. Q menang minimal 1 ronde. Nah, ini ada banyak kemungkinan. Untuk kasus Q akan mudah ya. Untuk kasus yang D ini akan mudah dikerjakan bila kita hitung komplemennya. Ya, untuk mencari komplemennya saya akan urai ya supaya adik-adik jelas. Nah, berarti Q bisa minimal menang 1 ronde. Berarti bisa begini ya. Menang, lalu tidak menang, tidak menang. Ya, jadi minimal 1 menangnya. Atau bisa saja begini ya. Tidak menang, menang, tidak menang. Jadi menangnya sekali ya. Ini minimal sekali dulu ya. 1 kali menang. Nah, posisi menangnya bisa aja yang di terakhir. Tidak menang, tidak menang, menang gitu ya. Nah, bisa saja menang 2 kali ya. Karena minimal 2 kali menang. Minimal 1 kali menang. Berarti bisa 2 kali menang ya. Bisa menang, 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 tidak menang ya. Atau bisa saja menang, tidak menang, menang begitu ya. Terus bisa saja tidak menang, menang, menang itu ya. Jadi menangnya sebanyak 2 kali. Bisa nggak menang 3-3-nya? Ya bisa saja 3-3-nya menang, 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 menang. Nah, inilah kejadian yang diinginkan, menang minimal 1 ronde. Ya, nah ini kalau kita hitung kan panjang. Jadi kita cari komplemennya. Apa komplemennya? Komplemennya berarti tidak menang, dan tidak menang gitu ya. Nah, berarti ini peluangnya ya sama dengan 1 dikurangi dengan peluang tidak menang gitu ya. Tidak menang dan tidak menang. Ya. Oke, kita hitung ya. 1 dikurang. Ya, kita kalikan aja. Peluang Q ya. Peluang Q tidak menang. Mana Q tidak menang? Nah, kalau Q itu menang 1/3, berarti tidak menangnya adalah 2/3. Saya ulang ya. Kalau Q menang itu 1/3, berarti tidak menang adalah 2/3. Berarti di sini 2/3 kali. Nah, pada pertandingan kedua juga Q tidak menang ya. Q tidak menang 2/3 kali tidak menang berarti 2/3. Ya, selanjutnya ini 1 dikurang 8/27. Nah, dah tinggal disamakan penyebutnya. Satunya ini diubah menjadi 27/27. Nah, jadinya 19/27 gitu ya. Nah, baik adik-adik. Jadi jawaban untuk yang D adalah
peluang Ki menang minimal 1 ronde adalah 19/27. Ya, bagaimana adik-adik? Jelas? Iya, jika kalian sudah jelas, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian juga bisa menghitung soal seperti ini. Ya, kalian dapat pahala karena telah membagi video ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.